Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar cara membuat mini series dengan menggunakan GPT custom yang sudah saya bikin. Ini judulnya storyboard movie dan series. Di sini setelah teman-teman mendapatkan link GPTs ini, teman-teman bisa langsung aja ketik di sini. Jika teman-teman pengen tahu ini GPT bisa bikin apa, bisa ketik kamu bisa apa. Nanti dia akan memberikan jawaban kemampuan dia bisa berfungsi sebagai AI storyboard, director, series manager, production, pipeline manager untuk movie series berbasis aset referensi. Yang bisa dia kerjakan itu membangun fondasi cerita, bubble project bubble-nya, karakter sheet-nya, lokasi sheet, aset sheet, season planner, episode bible, merancang episode. Itu bisa dari daftar ini, dari beat sheet-nya, emosinya, runtime manajernya, karakter dan segala macamnya. Terus dia bisa membuat storyboard juga yang di dalamnya terdapat shot by shot dari pengambilan kamera, bisa framing, angle, lens, blocking artis atau blocking karakternya, kamera movement, lighting, color, sound effect, arahan acting, editing, rhythm, director notes, kamera coverage planner, plus shot ekonominya. Terus dia juga bisa menyiapkan prompt generatif, bisa bikin prompt image to shot atau prompt video to scene, dan berbagai kemampuan di bawah ini seperti struktur khusus pipeline bila kita melakukan generate pakai Seedance. Kemudian juga bisa menghasilkan negatif prompt jika diperlukan, kemudian menjaga lock karakter, kemudian menjaga continuity, baik itu kostum, posisi, properti, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa melakukan quality control, membuat output sampai selesai sebelum final, mengecek apakah deal-deal kita dengan dia itu sesuai dengan perintah yang pernah kita berikan. Dan dia juga bisa merapikan, misalnya dia mulai melenceng atau segala macam, kita bisa perintah ulang untuk kembali mengingat apa persetujuan kita dengan dia. Dan ini pipeline utamanya itu project bible-nya, karakter, lokasi, seat, season, planner, dan ini teman-teman bisa baca ya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa langsung mulai, misalnya kita mau bikin cerita. Saya mau bikin series. Tolong bantu saya. Nah, teman-teman bisa ngetik begini aja ya, kalau misalnya teman-teman belum punya ide cerita dan lain sebagainya. Nanti dia akan kita akan diskusi dengan dia. Kita akan diskusi dan ini membutuhkan waktu yang jujur sangat panjang untuk bikin series ini, dan ini semua harus dibaca ya. Semua ini harus dibaca. Karena kita seolah-olah berdiskusi dengan director, dengan manajer, dengan yang dia bilang di atas tadi itu, kita berdiskusi dengan director, manajer production, pipeline, sama kameramen segala macam, itu dia semua memiliki jabatan itu. Jadi jika teman-teman tidak mengerti mengenai bagaimana cara bikin series, teman-teman tinggal ikut aja. Kecuali misalnya teman-teman udah ngerti, saya mau begini, udah detail, teman-teman bisa ketik di sini. Atau jika tidak mengerti, teman-teman harus baca semuanya ini untuk membuat series ini. Dan ini tidak boleh dilewatkan ya, karena nanti akan terjadi miskomunikasi antara si director ini dengan kita sebagai yang akan mengenerate movie atau series ini ya. Kemudian di sini dia
agar saya bisa mulai, kasih saya ide mentahnya, tidak perlu rapi misalnya. Nah, teman-teman nih baca premisnya tentang apa, genrenya apa, tokoh utamanya siapa, settingnya di mana, konflik masalah utamanya apa, gaya visualnya apa, formatnya itu apa, durasinya berapa per episode. Nah, semua ini teman-teman harus masukkan gitu. Jadi benar-benar kerjasama antara dia dan kita. Kalau belum punya semua, cukup ceritakan ide kasarnya dengan bahasa teman-teman sendiri, dan dia akan membantu menyusun project Bible tanpa mengarang detail permanen yang belum kita tentukan. Misalnya, saya ingin bikin series tentang menantu yang diperlakukan tidak adil oleh mertua, ya. Durasi per episode 60 detik, terdiri dari 4 scene 60 detik. Nah, di sini saya ingin bikin series tentang menantu yang diperlakukan tidak adil oleh mertua. Durasi per episode 60 detik, terdiri dari 4 scene masing-masing 15 detik per scene karena saya akan generate di Seedance. Ini boleh kita Nah, saya ingin bikin series tentang menantu yang diperlakukan tidak adil oleh mertua. Durasi per episode 60 detik, terdiri dari 4 scene masing-masing 15 detik per scene karena saya akan generate di Seedance 2.0. Bisa, premisnya nggak cocok untuk series drama keluarga, episode konflik mertua bertahap, ketidakadilan, rahasia titik A. Ini kalau teman-teman setuju, ya. Kalau setuju, misalnya udah baca nih, setuju, ketik aja lanjut. Nah, terus dia akan lanjut dengan membangun fondasi series dari nol, mengikuti bla 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 sampai di bawah sini, menantu misalnya teman-teman setuju, oke, lanjut. Ini harus dibaca ya. Dibaca, dan ibaratnya tuh kita diskusi sama dia, di mana kita nggak suka, kita langsung aja bilang. Ini namanya si Alia, Arga, dan Ratna. Misalnya saya nggak suka nama ini, saya mau ganti namanya. Menantu bernama Maya, mertua bernama Susan misalnya, suaminya Alex misalnya. Nah, jadi semuanya harus memang kita diskusikan dari awal sampai ini harus dibaca benar-benar. Langkah berikutnya kita membuat karakter log. Nah, sekarang kita bikin karakter
log untuk Maya. Nah, ini karakter log untuk Maya ya. Kemudian gambarkan. Misalnya kita udah setuju atau gimana, ini harus dibaca ya, semuanya itu harus dibaca. Dan jadi kita tahu dasar series kita itu dari awal itu kita tahu apa detailnya gitu. Maya peran menantu protagonis utama, ini karakternya, bentuk wajahnya, segala macamnya, bajunya. Nah, kalau kita udah setuju, misalnya rahang lembut, warna kulit mata coklat, kulit warm medium brown, skin texture. Nah, ini kalau misalnya udah setuju, kita lanjut gambarkan karakter log Maya. Nah, ini karakter Mayanya udah dikasih ya sama dia. Ada dua pilihan, yang ini atau yang ini. Ya, misal saya pilih yang ini. Kemudian kita bikin karakter log untuk Susan. Nah, ini udah jadi ya karakter log untuk ibu mertuanya Susan. Lanjut untuk karakter log Alex. Nah, ini buat suaminya udah jadi ya. Misalnya teman-teman pengen ganti mukanya, tinggal bilang aja saya mau mukanya lebih bule, lebih Indonesia, kulit lebih hitam, lebih putih. Ini tinggal tinggal langsung diminta aja ya. Nah, setelah kita bikin karakter lognya ini, kita bikin lokasi log. Misalnya di rumahnya dia. Lokasi log rumah. Lokasi log rumah mereka dari berbagai ruangan. Kirim. Nah, ini udah dibikinin ya, denah rumah mereka, ruangan-ruangannya, ruang tamu, kamar, lantai apa. Nah, nanti kira-kira kalau misalnya adegannya di mana, misalnya adegannya di kamar Ibu Susan. Ini adegannya di dapur. Nah, teman-teman nggak usah masukin satu-satu, langsung aja masukin ini di storyboardnya, di ketika mau generate gambarnya, ya. Nah, sekarang kita masuk, misalnya kita nggak tahu mau ngapain lagi. Sekarang lanjut apa? Tanya aja sama dia. Sekarang lanjut apa? Nah, sekarang dia akan ngasih tahu. Sekarang kita sudah punya karakter log Maya, Susan, Alek, rumah mereka. Untuk urutan berikutnya aset log yang paling misalnya cincin pernikahan ini sebenarnya sih nggak perlu ya terlalu detail sampai cincin pernikahan apa segala macam, nggak perlu, kecuali memang itu termasuk dalam ceritanya teman-teman gitu kan. Nah, kemudian sekarang masuk ke cerita timelinenya ya, masuk episode 1. Nah, episode 1 menceritakan tentang apa? Teman-teman ketik aja di sini kisah dimulai episode 1. Kisah dimulai saat Maya
saat Maya sedang misalnya dia sedang makan di ruang makan, kemudian tiba-tiba ibu mertua masuk dan marah-marah, menuduh Maya kerjanya makan aja. Maya tidak melawan, pergi ke dapur dan menahan air mata. Nah, karena kan di episode 1 tuh cuma 1 menit ya. Tadi saya mintanya satu episode 1 menit. Jadi kita perkirakan episode 1 itu kejadiannya apa aja. Si Maya duduk di meja makan, sedang makan, terus mertuanya masuk, kemudian marah-marah, terus Maya pergi ke dapur sambil menahan tangis. Ya, ini kita kirim aja. Nah, ini dia akan bikinkan detailnya ya, rundownnya seperti ini ya, scene-nya. Nah, kemudian kita, ini kan dia bikin scene 1, scene 2, scene 3, dan scene 4. Nah, ini ada director note. Nah, sekarang kita bikin gambar storyboardnya. Buatkan gambar storyboard episode 1 scene. Nah, scene 1A. Nah, ini udah jadi ya storyboard scene 1A. Karena satu episode itu terdiri dari 4 scene. Nah, di sini terdiri dari shot ya, terus durasinya dia, teknik audio, suara menelan, ambience. Nah, di sini kan belum ada ini ya, belum ada mertuanya masuk, berarti belum ada dialog. Nah, karena belum ada dialog, kita langsung aja lanjut scene 1B beserta lanjut gambar storyboard scene 1B beserta dialognya. Kirim. Nah, ini udah jadi ya storyboard scene 2. Tiba-tiba ini dialog, pintu koridor terbuka, Susan masuk ke ruang makan dengan wajah tegar dan tatapan menilai Maya sedang makan. Susan berhenti di kursi bawah dengan ekspresi marah. Bahan ke arah Susan dengan wajah. Belum ada dialog. Nah, ini mulai ada nih, Maya kerjamu makan aja. Ini udah ada dialog ya di sini ya. Nah, terus ini teknik sinematiknya, angle kamera dan segala macamnya, audio efeknya, arahan acting dan segala macamnya. Kemudian kita lanjut buat gambar. Karena tadi kita udah minta kan dialognya udah ada di situ, jadi kita nggak usah minta lagi, pasti dia udah ngerti. Lanjut gambar storyboard
sin 1C. Ini C udah jadi. Udah jadi. Ini nggak ada dialog juga karena Mayanya langsung diam dan langsung pergi ke dapur ya. Lanjut, kita copy aja D. Nah, ini D udah jadi ya. D udah jadi, si Mayanya pergi ke dapur dan menahan tangis. Nah, sekarang waktunya kita mau bikin storyboard ini jadi video. Sekarang kita minta buatkan prompt video untuk prompt video singkat aja, singkat. Untuk scene 1A. Nah, dia minta ini pilih salah satu, kita mau di aspek rasionya mau di TikTok atau di YouTube. Misalnya kita pilih yang di TikTok aja, 9:16. Nah, ini prompt videonya ya. Nah, untuk berikutnya sama aja, kita copy aja ini, copy, buatkan 1B. Begitu seterusnya ya, sampai selesai, sampai 1C. Nah, untuk bikin videonya, kita coba generate 1 dulu ya. Kita generate 1. Nah, sebelumnya untuk bikin video misalnya yang gratis aja dulu deh. Ini kan 15 detik ya, 15 detik. Kalau bikin di Dola atau di Seedance itu nggak bisa bikin mukanya asli. Jadi kita harus merubah si Maya ini. Kita simpan dulu. Karakter log si Maya tadi. Mana dia? Storyboard. Ini rumahnya. Ini mertuanya. Nah, ini si Maya ini kita simpan. Kita download. Kemudian ibu mertuanya juga kita download. Alexnya juga download. Nah, karena di Seedance itu tidak bisa menggunakan wajah asli ya, kita buka lagi ChatGPT. Kita rubah dulu karakter ini di efek pensil. ChatGPT. Kita harus ubah karakter dia tadi itu jadi karakter efek pensil. Caranya
upload, upload ini. Kemudian kita tuliskan promptnya seperti ini. Buat ulang gambar karakter Sid Maya ini, tapi gambarnya hanya wajah close up, tampak samping 45 derajat, dan seluruh tubuh wajah harus sama persis dengan efek pensil. Kemudian kirim. Nah, jadi ini ya hasil efek gambar pensil Maya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk mertua sama Alex. Nah, ini kita udah dapat ya 3 karakter dengan efek pensil, yaitu Alex, kemudian Susan, dan juga Maya. Nah, sekarang ini kita simpan, simpan, simpan. Kemudian kita balik ke GPT yang tadi, yang storyboardnya. Ini storyboard 1A, B, C. Nah, ini kita simpan 1A ya. Nah, tapi karena di si dance atau dola itu tidak boleh ada mukanya asli, maka mukanya ini kita coret. Jadi gambar storyboardnya itu tidak boleh ada muka asli. Maka storyboard ini kita coret mukanya. Edit. Coret. Coret aja mukanya. Atau hapus deh. Coret. Ya. Coretnya pakai ini aja. Coret. Kita coret aja. Ya, kemudian kita simpan. Kemudian kita ambil lagi kita ambil rumahnya dia. Rumahnya kita simpan. Nah, jadi untuk modal dasar kita bikin scene 1 itu adalah karakter dengan model pensil ya. Berapa orang karakternya, misalnya ibu mertua, di scene 1 itu ibu mertua dan si Maya, jadi ini dimasukin pertama. Yang kedua ini, yang ketiga storyboard yang sudah dicoret mukanya, dan yang keempat itu rumahnya dia. Nah, jadi gitu ya, kita sudah berhasil membuat aset dasar untuk series kita di scene yang pertama. Sekarang waktunya untuk kita generate. Untuk generate videonya, kita akan menggunakan Dola yang gratis di video berikutnya. Untuk materi
membuat storyboard hari ini cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.